Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi lab pengantar akuntansi 1. Untuk materi yang akan kita pelajari di hari ini yaitu di akuntansi perusahaan dagang. Jadi yang akan kita pelajari pertama kali yaitu sebenarnya definisi dari perusahaan dagang itu seperti apa. Jadi perusahaan yang membeli barang yang tujuannya itu dijual kembali tanpa mengubah bentuk ataupun sifat barang itu secara berarti. Maka dikatakan perusahaan itu merupakan perusahaan dagang. Jadi membeli barang sehingga dari aktivitas pembeliannya tadi menambah persediaan dalam suatu entitas. Kemudian dari barang yang dibeli tadi dijual kembali, tetapi tidak ada pengubahan bentuk maupun fungsi dari barang itu. Jadi dari definisi tersebut kita bisa menggarisbawahi sebenarnya aktivitas yang ada dalam perusahaan dagang itu apa. Oke, di sini ada 4 aktivitas dalam perusahaan dagang, yaitu pertama, dalam perusahaan dagang itu membeli persediaan. Jadi membeli barangnya tadi itu masuk klasifikasi menambah jumlah persediaan dalam suatu entitas. Sehingga dari kegiatan membeli persediaan tadi, akhirnya kan perusahaan mengeluarkan uang kan, kita membayar. Nah, uang kas berkurang untuk menambah jumlah persediaan. Oke, persediaan bertambah, kasnya berkurang untuk membeli persediaan. Kemudian dari persediaan tadi dijual kepada pelanggan. Nah, penjualannya tuh di sini bisa kita lakukan secara tunai, sehingga bisa menambah kas kalau penjualan tunai. Yang kedua, dengan penjualan kredit. Kalau penjualan kredit berarti menambah jumlah piutang. Oke, jadi ada 4 aktivitas yang ada dalam perusahaan dagang. Pertama, membeli persediaan. Kemudian yang kedua, membayar atau mengeluarkan uang. Yang ketiga, menjual persediaan tadi kepada pelanggan. Sehingga dari aktivitas menjual persediaan kepada pelanggan tadi, kalau penjualan secara tunai mengakibatkan bertambah kas. Kalau penjualan secara kredit, itu menambah jumlah piutang. Jadi kita bisa menggambarkan untuk aktivitas dari penjualan tunai maupun penjualan kredit dalam perusahaan dagang itu seperti apa. Oke, di sini saya tulis pertama untuk siklus pertama yaitu di penjualan tunai. Penjualan tunai. Nah, dalam penjualan tunai ini transaksi pertama tadi membeli persediaan. Membeli persediaan dengan menggunakan apa sih? Oh, di sini ada kas. Oke. Di sini ada yang namanya persediaan. Oke, di sini ya. Nah, transaksi kita menambah jumlah persediaan. Ini dari transaksi apa sih namanya di sini? Ini namanya pembelian. Nah, persediaan tadi kemudian dijual kepada pelanggan, kepada customer, kepada konsumen. Sehingga kalau penjualan secara tunai kan kita bicara secara tunai, akhirnya menambah jumlah kas. Di sini mutasinya merupakan mutasi penjualan. Kan? Jadi ada pembelian, ada penjualan. Kita pembelian penambahan barang persediaan itu mengakibatkan berkurangnya kas. Dari persediaan tadi kita jual kepada konsumen sehingga menambah jumlah penjualan. Barangnya terjual kan bertambah sehingga kasnya akan bertambah jika penjualan itu dilakukan secara tunai. Gitu ya. Yang kedua, bagaimana kalau penjualan itu dilakukan secara kredit? Berarti yang kedua di sini penjualan kredit. Nah, di sini sama mutasinya sebenarnya. Oke, pertama ada apa sih? Oh, ini kas. Yang kedua di sini ada persediaan. Yang ketiga di sini menambah jumlah piutang. Menambah piutang dagang. Jadi kita membeli persediaan di sini ada transaksi penambahan persediaan untuk mutasi pembelian. Lah persediaan tadi
kan sudah bertambah. Kemudian dijual kepada pelanggan. Nah, di sini ada transaksi namanya transaksi penjualan. Persediaan dijual kepada pelanggan, kepada customer, kepada konsumen, akhirnya kan penjualannya bertambah. Tetapi karena penjualan itu dilakukan secara kredit, yang bertambah itu bukan kas, tapi piutang dagangnya bertambah. Lah ketika sudah jatuh tempo pembayaran, piutang dagangnya dilunasi, sehingga ada mutasi di sini akan menerima uang, bertambahnya UKAS, penerimaan uang. Bertambahnya jumlah kas. Jadi mutasinya di sini ada kas, persediaan, ada piutang dagang. Ada pembelian barang dagangan itu mengurangi jumlah kas, menambah jumlah persediaan. Kemudian dari persediaan tadi akan dijual kepada konsumen, kepada customer, kepada pelanggan. Mutasi transaksi penjualan. Karena penjualan itu dilakukan secara kredit, mengakibatkan bertambahnya piutang dagang. Kemudian pada saat terjadinya jatuh tempo, piutang dagang tadi dibayar oleh konsumen kan, dibayar oleh customer kita, sehingga mengakibatkan adanya penerimaan uang. Penerimaan uang di sini mengakibatkan adanya bertambahnya kas. Jadi mutasinya adalah penjualan kredit seperti itu. Gitu ya. Jadi selanjutnya untuk penjualan tunai tadi, jadi suatu siklus yang berulang terjadi dalam dari kas ke persediaan yang itu dibeli untuk dijual kembali. Akhirnya bisa menambah jumlah kas. Kalau penjualan kredit itu siklusnya berulang. Mutasinya dari kas kan untuk membeli persediaan. Kemudian dari persediaan itu dijual kepada konsumen, sehingga menambah jumlah piutang. Kalau piutangnya itu sudah waktunya pembayaran, sehingga piutang itu menambah, ada penerimaan kas dari konsumen, sehingga menambah jumlah kas dari suatu entitas. Jadi di sini untuk perusahaan sebaiknya mengelola, memperpendek suatu siklus. Agar apa? Tujuannya agar aset perusahaan itu selalu aktif. Fungsi akhirnya apa? Agar bisa menghasilkan laba. Semakin cepat terjadinya penjualan, oke, saya tulis ya. Semakin cepat adanya penjualan, maka semakin cepat adanya penerimaan kas. Maka di sini kalau kasnya bertambah, maka labanya juga akan cepat untuk diperoleh. Gini ya. Jadi kita bisa menggambarkan di sini bagaimana untuk penyajian laporan laba rugi untuk perusahaan jasa. Perusahaan jasa seperti apa sih? Oh, ada salon, ada kantor pengacara, ada kantor akuntan publik, dan lain sebagainya. Dan juga untuk perusahaan dagang. Perusahaan dagang seperti apa? Oh, ada misalkan ada restoran, ada toko kelontong, dan sebagainya. Oke, jadi di sini saya contohkan pertama untuk perusahaan jasa. Untuk perusahaan jasa. Ini kan? Bagaimana laporan laba ruginya? Terdiri dari pertama ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Berapa sih pendapatan jasa? Oke, dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan jasa tadi atau perusahaan dagang, kita bisa membuat suatu laporan yang disebut dengan laporan laba rugi. Laba rugi untuk perusahaan jasa. Nah, kita bisa mengetahui, oh kegiatan di perusahaan jasa itu seperti apa. Misalkan salon ya, perusahaan jasa ya. Di Desember
2020 salon dari Murni, misalkan yang punya salon itu Mbak Murni, akhirnya disebut dengan salon Murni. Salon Murni menerima pendapatan jasa karena kegiatannya jasa, maka di sini pendapatannya disebut dengan pendapatan jasa sebesar 20 juta. Nah, pendapatan yang dikeluarkan ini juga ada biaya yang harus dikeluarkan. Pendapatan yang diperoleh juga harus diimbangi oleh biaya yang dikeluarkan. Ada biaya gaji, ada biaya listrik, ada biaya misalkan terkait dengan akomodasi, konsumsi dan sebagainya. Ini ada yang namanya biaya usaha. Beban usaha. Berapa hasilnya? Sehingga pendapatan dikurangi dengan beban, itu kalau pendapatannya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan akan menghasilkan laba. Tapi kalau bebannya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan akan menderita kerugian. Gitu ya. Itu untuk perusahaan jasa. Yang kedua, bagaimana untuk perusahaan dagang? Di sini saya tulis untuk perusahaan dagang. Perusahaan dagang, maaf. Kegiatannya apa? Oh, pertama ada penjualan barang. Di dagang kan mutasi pertamanya dari kegiatan penjualan. Penjualannya berapa? Dari kegiatan penjualan tadi ada namanya beban pokok penjualan. Sehingga pendapatan dari penjualan dikurangi dengan BBP itu menghasilkan laba bruto. Labanya berapa? Dikurangi adanya beban usaha. Nih. Sehingga pendapatan dikurangi dengan laba bruto, laba kotor dikurangi dengan beban usaha di sini, ini memperoleh laba atau rugi. Jadi kalau dalam aktivitas perusahaan dagang ada namanya penjualan barang. Kalau jasa kan enggak. Nah, di salon kan kegiatannya ya kita memberikan pelayanan kan. Kalau di dagang itu ada penjualan. Maka kan dari aktivitas penjualan tadi ada namanya beban pokok penjualan. Ada namanya biaya transport, ada yang biaya akomodasi. Sehingga pendapatan dikurangi dari beban tadi mengakibatkan kita memperoleh laba, tapi laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan biaya usaha, itu menghasilkan laba atau rugi. Jadi membedakan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa seperti itu. Selanjutnya, karakteristik dari perusahaan dagang itu seperti apa? Perusahaan dagang, kegiatannya berarti kan ada kegiatan untuk menjual barang kepada konsumen, kepada customernya. Karakteristiknya yang pertama yaitu memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan. Jadi ketika perusahaan itu bisa menjual produknya yang harganya itu melebihi dari harga pokok, maka perusahaan itu bisa mengatakan kalau dia memperoleh laba. Jadi untuk kegiatan utama dari sumber pendapatan dari perusahaan itu diperoleh dari penjualan. Tetapi yang kedua karakteristiknya membeli barang. Jadi menambah jumlah persediaan. Perusahaan membeli barang untuk tujuan menjual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang. Nah, ini sini kulaan jenenge. Misalkan Anda mempunyai usaha mempunyai toko kelontong, toko alat tulis misalkan. Anda kan membeli kertas HVS, membeli buku tulis, membeli pulpen, dan sebagainya. Di sini Anda kan menjual lagi kan tidak mengubah dari sifat atau fungsi barang tersebut, Anda akan langsung menjualnya. Ya kan? Itu namanya si karakteristik perusahaan dagang. Terus yang ketiga, barang dagangannya bisa berupa barang konsumsi, atau barang produksi, ataupun bahan baku untuk produksi. Tapi kegiatannya di sini, ini kegiatannya langsung kita menjual kembali tanpa mengubah bentuk maupun fungsinya. Sedangkan untuk karakteristik yang keempat,
Karakteristik dari perusahaan dagang itu pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dan spesifikasi. Yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut dengan harga pokok penjualan. Ya, di sini kan tadi saya menjelaskan, dalam perusahaan dagang itu yang namanya beban pokok penjualan. Jadi, jumlah yang diperoleh perusahaan dari menjual persediaan barang dagangan kan disebut dengan pendapatan penjualan. Ya kan? Dari kegiatan misalkan Anda tadi menjual alat TK, menjual alat tulis kantor. Karena usaha Anda menjual ATK. Dari kegiatan Anda menjual ATK tadi, maka dikatakan itu pendapatan penjualan atau dikatakan penjualan. Jadi pendapatan penjualan itu kan merupakan pendapatan utama dari suatu perusahaan. Jadi untuk beban utama dari perusahaan dagang itu beban dari pokok penjualannya. Beban utama dari beban pokok penjualannya. Beban pokok penjualan tadi dikurangi dengan penjualan. Penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan itu menghasilkan gross profit atau dikatakan dengan laba bruto. Nah, nanti dari gross profit atau laba bruto tadi dikurangi dengan ada namanya beban usaha disebut net income atau dikatakan laba bersih. Tapi kalau beban usaha itu melebihi dari laba bruto, maka selisihnya itu disebut dengan rugi bersih. Oke, begitu ya untuk karakteristiknya, ada 5 karakteristik. Jadi misalkan kita lihat bagaimana sih kegiatan di perusahaan dagang itu, nih siklus okupasinya seperti ini. Jadi pertama perusahaan itu mempunyai kas di sini. Pertama perusahaan itu mempunyai kas di sini, kas. Nah, nutup di sini perusahaan mempunyai kas, membeli persediaan. Kas itu difungsikan untuk membeli persediaan. Sehingga ketika membeli persediaan, barangnya dikirim. Akhirnya bisa barang itu diterima di perusahaan tersebut. Dari barang yang sudah diterima tadi, menambah ke persediaan barang dagangan. Nah, persediaan barang dagangan ini akan dijual kepada konsumen. Penjualan persediaan mengakibatkan barang dikirim, dijual kepada konsumen. Kalau penjualan secara kredit, maka mengakibatkan adanya kalau penjualan itu dilakukan secara kredit, maka di sini mengakibatkan adanya yang namanya piutang. Nih, piutang usaha. Kalau penjualan kredit, maka menambah jumlah yang namanya piutang usaha. Sehingga dari piutang usaha ini ada penagihan kepada konsumen. Maka akan mengakibatkan bertambahnya tagihan yang dikirimkan. Jadi aktivitasnya seperti ini. Jadi pertama dari kas difungsikan untuk membeli persediaan. Persediaan tadi menambah dari barang yang diterima. Dari barang yang diterima tadi kemudian menambah jumlah barang persediaan yang ada di gudang. Kemudian dari barang yang tersedia untuk dijual tadi akan ada mutasi untuk penjualan kepada konsumen. Ketika sudah terjual kepada konsumen, kemudian barang itu akan dikirim kepada konsumen. Penjualan persediaan menambah barang dikirim. Kalau penjualan itu dilakukan secara kredit, maka di sini memunculkan adanya namanya piutang usaha. Ketika sudah waktunya jatuh tempo, maka akan ada tagihan dikirim. Tetapi di sini kalau penjualan itu dilakukan secara tunai, akibatnya apa di sini? Menambah jumlah kas. Jadi ketika tagihan dikirim, maka akan menerima kas perusahaan itu. Ini ya mutasinya untuk perusahaan dagang. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Pertama, dari wujud barang. Kalau perusahaan dagang wujudnya fisik. Kalau perusahaan jasa non fisik, kita memberikan pelayanan. Misalkan tadi saya contohkan, Anda mempunyai kegiatan, mempunyai usaha salon. Nah, salon kan usahanya misalkan potong rambut. Potong itu seperti apa sih wujudnya? Nggak ada. Jadi fungsinya non fisik berupa pelayanan. Akun dalam laporan keuangannya jelas kalau perusahaan dagang ada yang namanya persediaan barang dagangan di sini. Kalau dalam beban pokok penjualan, dalam laba ruginya ada beban pokok penjualan. Tetapi kalau perusahaan jasa,
tidak terdapat akun persediaan barang dagangan. Jadi persediaannya itu dalam neraca tidak ada. Terus dalam laporan laba rugi tadi tidak ada yang namanya beban pokok penjualan. Langsung pendapatan dikurangi beban usaha sama dengan laba atau rugi. Jadi aktivitasnya seperti ini. Kalau perusahaan dagang, kas. Oh maaf, ini kebalik ya. Jadi di sini untuk perusahaan dagang ini, yang ini, kas. Ini perusahaan dagang. Jadi kas. Kemudian barang diterima, kita beli barang diterima, kemudian bisa menambah persediaan bahan dagangan. Persediaan bahan dagangan di sini akan diberikan kepada konsumen sehingga mengakibatkan bertambahnya barang yang dikirim. Dari barang dikirim menambah jumlah yang namanya ketika barang itu sudah terjual kepada konsumen. Kalau dilakukan secara kredit menambah jumlah piutang. Piutangnya ketika sudah terdistribusi, sudah waktunya itu tempo, maka dari perusahaan tadi akan mengirimkan penagihan kepada customer tadi sehingga tagihan dikirim. Ketika telah terjadi pembayaran maka akan menambah jumlah kas. Tetapi kalau perusahaan jasa, maaf, perusahaan jasa ya di sini ya. Bukan perusahaan dagang di sini, ini perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu dari kas. Misalkan ada hasil pekerjaannya. Hasil pekerjaannya apa? Misalkan dari konsultan pajak. Nah, kalau dari pekerjaan tadi kita sudah menyelesaikan pekerjaan tetapi belum dibayar, itu bisa saja mengakibatkan adanya piutang usaha. Misalkan jatuh temponya nanti pembayaran akan dilaksanakan akhir bulan, maka kita perlu mengirimkan faktur penagihan, tagihan dikirimkan. Ketika terjadi pembayaran, maka akan memunculkan adanya kas. Jadi yang membedakan seperti itu. Tidak ada persediaan dalam akun perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang ada namanya persediaan. Ini kan, kalau kegiatannya di perusahaan dagang, membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Persediaannya berupa memiliki persediaan barang jadi. Penentuan harga pokoknya relatif mudah. Kalau perusahaan jasa, memberikan jasa kepada pengguna, tidak memiliki persediaan barang, dan tidak perlu menentukan harga pokok produk. Oke, untuk rekening-rekeningnya nanti bisa Anda pelajari di slide PPT saya. Nah, ini nanti untuk yang paling penting bagaimana mencatat transaksi ke buku jurnal. Jadi, terkait dengan pencatatan transaksi ke buku jurnal, misalkan di sini ada penjualan tunai. Tadi saya contohkan kan, misalkan perusahaan itu menjual barang dagangan secara tunai. Pada tanggal 7 Desember 2020, perusahaan menjual barang secara tunai kepada misalkan Berti Salon. Berupa peralatan kan misalkan bisa aja. Jadi kalau secara tunai bisa akhirnya menambah kas. Penjualannya berkurang. Kalau secara kredit berarti penjualannya kan berkurang. Kredit kan? Tapi tidak kas yang bertambah, tetapi piutang dagang. Selanjutnya, kalau ada potongan penjualan, maka menambah jumlah kas, potongan penjualannya berapa? Akan mengurangi nilai dari penjualan. Kreditnya piutang dagangnya berapa? Piutang dagang satu aja di situ. Selanjutnya, kalau misalkan ada retur, berarti di sini pencatatan transaksinya, retur penjualan itu mengurangi nilai piutang dagang. Gitu ya. Bagaimana mencatat transaksi ke buku jurnal umum? Jadi ketika ada retur penjualan secara tunai, maka mencatat transaksinya retur penjualan pada kas, ya kan? Secara tunai berarti barang itu dikembalikan. Akhirnya kasnya juga akan berkurang. Karena apa? Karena penjualannya secara tunai. Kalau penjualan secara tunai kan begini kan, akhirnya ketika ada pembayaran kas, kreditnya di sini penjualan.
Gini kan. Nah, dari kas sama penjualan di sini, ketika barangnya tadi kemudian dikembalikan, akhirnya kan di sini berkurang kan penjualannya, berarti mengakibatkan adanya retur penjualan. Kasnya tadi diterima, akan dikembalikan, kasnya juga akan berkurang. Itu untuk penjualan secara tunai. Bagaimana kalau pembelian tunai? Mutasinya yaitu pembelian pada kas. Pembeliannya debit, bertambah kan? Kasnya juga akan berkurang. Kalau secara kredit, mengakibatkan adanya pembelian atau barangnya itu bertambah. Tetapi untuk utangnya akan bertambah juga karena pembelian secara kredit. Hutang bertambah sebelah kredit. Ini untuk potongan pembelian, mengakibatkan berkurangnya hutang dagang, potongan pembeliannya bertambah, kasnya juga akan berkurang. Untuk mencatat transaksi ke buku jurnal umum, itu ketika terjadi retur pembelian secara kredit, maka mencatat transaksinya utang dagang pada retur pembelian. Kalau secara tunai, berarti kas pada retur pembelian. Jadi mutasi yang perlu Anda ingat seperti ini. Bagaimana saldo normal rekening perusahaan dagang? Perusahaan dagang itu ada harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan prive. Harta bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Jadi saldo normal. Saldo normalnya sebelah debit. Hutang kalau bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Saldo normalnya sebelah kredit. Modal bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Jadi saldo normal sebelah kredit. Untuk pendapatan bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit, saldo normal sebelah kredit. Beban bertambah sebelah debit. Oh, ada beban gaji, ada beban operasional. Kalau bertambah sebelah debit, berkurangnya sebelah kredit, saldo normalnya sebelah debit. Kalau prive bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit, saldo normal sebelah debit. Itu yang perlu Anda ingat. Jadi seperti ini. Ini nanti ada di slide di PPT yang saya berikan. Dibuat jurnal penyesuaian. Ini penjelasan terkait dengan jurnal penyesuaian juga sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Saya di sini hanya mengulang saja untuk materinya terkait dengan jurnal penyesuaian. Jadi terkait dengan jurnal penyesuaian, sebenarnya kenapa sih perusahaan itu perlu melakukan penyesuaian? Jadi setelah neraca saldo itu disusun, maka dibuat jurnal penyesuaian. Jadi pencatatan dan pemindahan atas jurnal penyesuaian itu dilakukan pada akhir periode akuntansi. Data penyesuaiannya dimasukkan di mana? Masuk dalam neraca lajur. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian itu dipindah bukukan ke buku besar, maka dari buku besar perusahaan itu menjadi sama dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Jadi di sini jurnal penyesuaiannya seperti apa nih? Pendapatan diakui pada periode terhimpunnya pendapatan tersebut. Kalau beban itu diakui pada periode terjadinya. Yang kedua yang harus dibuat jurnal penyesuaian. Nih contohnya beban pokok penjualan pada persediaan. Jadi di sini untuk membebankan sebenarnya biaya perolehan persediaan awal itu berapa? Beban pokok penjualan untuk membebankan dari biaya perolehan persediaan yang dibeli ke beban pokok penjualannya. Ini ya. Untuk HPP persediaan pada beban pokok penjualan. Ini saya kira dari materi kita di untuk apa namanya siklus akuntansi di perusahaan dagang itu seperti itu. Jadi perusahaan dagang itu kegiatannya yaitu membeli persediaan tanpa mengubah bentuk dan fungsinya untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen. Intinya seperti itu. Jadi beda antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Oke, dari penjelasan yang saya berikan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada Anda. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.